Oke, baik. Ini adalah vlog ya untuk tugas UAS pengerjaan mata kuliah kecerdasan buatan ya. Ini untuk dokumen ya, ataupun untuk laporan ya, ataupun makalahnya. Dan untuk presentasi di vlog ini saya sudah buatkan slide gitu ya, biar mempermudah untuk presentasinya. Oke, baik. Jadi di UAS ini ada dua soal ya, ataupun ada dua tugas. Yaitu pertama, sebutkan salah satu penerapan model jaringan saraf tiruan ya untuk yang model Hebb, Hopfield, Hamming, dan juga yang Kohonen. Nah, terus ada yang kedua itu analisa terhadap perhitungan dari model tersebut gitu ya, dari model Hebb, dari Hopfield, dari Hamming, dan juga dari Kohonen. Baik, untuk saya pribadi, saya Jang Rahmat. Ini untuk apa namanya, untuk NIM saya ya, untuk NIM saya. Lalu untuk dosen di mata kuliah kecerdasan buatan ini adalah Bucian Romadona Hasaltin, Eskom Mkom ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kita mulai dari penerapan model JST HEB ya. Salah satu contoh penerapan untuk model jaringan saraf tiluan HEB itu adalah dalam penerapan sistem pembelajaran mesin ya. Dalam hal ini, JST digunakan untuk membuat model pembelajaran mesin yang dapat memperoleh pengalaman dan belajar dari data masukan. Seperti itu. Jadi nanti si JST-nya itu bakal mempelajari gitu ya dari pengalaman ataupun dari data yang kita masukkan. Nah, proses ini melibatkan aturan pada HEM-nya sendiri gitu ya, pada hubungan antara masukan dan juga keluaran, sehingga setiap kali ada masukan baru, hubungan antara masukan dan keluaran dapat diperkuat atau juga dapat dikurangi. Nah, setelah beberapa iterasi, JST-HEB akan memperoleh pemahaman tentang hubungan antara masukan dan keluaran. Nah, dapat digunakan untuk memprediksi dari masukan baru, seperti itu. Oke, lalu untuk penerapan pada model JST Hopfield itu adalah pada sistem penyelesaian masalah. Ya, dalam hal ini JST Hopfield digunakan sebagai mesin optimasi untuk menemukan solusi terbaik dari masalah yang diberikan. Jadi proses ini melibatkan representasi masalah sebagai sebuah jaringan saraf tiruan dan menggunakan Hopfield untuk menemukan konvergensi pada sebuah solusi yang stabil gitu ya. Nah, setelah konvergensi, JST Hopfield akan memproduksi solusi terbaik dari masalah yang diberikan. Nah, model ini itu berguna untuk banyak aplikasi sebetulnya, ya. Jadi seperti contoh bisa diterapkan di optimasi penjadwalan, pemecahan masalah gitu ya, dan masalah lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penerapan model JST Hamming. Nah, penerapan model JST Hamming dalam sistem biasanya dalam sistem detektor error ya untuk deteksi sebuah error. Nah, dalam hal ini si Hamming ini digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi kesalahan yang terjadi pada data yang terima. Jadi kalau ada kesalahan atau data yang terima itu bisa dia deteksi gitu ya. Proses ini melibatkan penambahan bit parity pada data dalam sebelum dikirimkan. Sehingga setiap kali data diterima, JST Hamming dapat memverifikasi integritas datanya dan membandingkan bit parity penerimaan dengan bit parity asli. Jadi ada bit parity asli lalu dibandingkan gitu ya. Nah, jika ada kesalahan, nanti JST Hamming akan memperbaiki kesalahan tersebut dan menggunakan aturan Hamming. Model ini berguna ya penerapannya aplikasinya untuk aplikasi yang membutuhkan integritas data ya yang tinggi seperti transmisi data pada komunikasi nirkabel atau komunikasi lainnya. Baik, selanjutnya adalah penerapan model JST Kohonen. Penerapan dari model JST Kohonen dalam pengklasifikasian citra ya biasanya untuk image processing ataupun untuk computer vision gitu ya. Dalam hal ini JST Kohonen digunakan untuk mengklasifikasikan citra menjadi beberapa kelas berdasarkan karakteristik fitur dari citra tersebut. Nah, proses ini melibatkan pelatihan JST Kohonen, data citra yang berabel sehingga JST Kohonen dapat belajar untuk mengklasifikasi citra baru dengan tepat ke dalam kelas yang sesuai. Nah, setelah pelatihan, JST-Konen dapat digunakan untuk mengklasifikasikan citra baru. Dengan membandingkan fitur citra tersebut, fitur citra yang dikenal oleh JST-Konen selama proses pelatihan. Oke, terus selanjutnya analisa ya. Tadi kita sudah penerapan yang model hub, Hopfield, Hamming, dan Konen. Nah, sekarang analisa perhitungannya. Oke, untuk analisa perhitungan di sini, mohon maaf saya tidak memasukkan rumus gitu ya, ataupun memasukkan matematikanya. Jadi di sini hanya analisa seperti ini aja. Untuk analisa perhitungan GST Hub, perhitungan dalam model GST Hub itu didasarkan pada aturan Hub ya, yang mengatakan bahwa neurons that fire together
wire together ya. Dalam hal ini hubungan antara masukan dan keluaran dalam jaringan diperkuat setiap kali masukan dan keluaran saling berkoordinasi. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan mengupdate bobot dalam setiap kali ada masukan baru. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah analisis perhitungan Jesty-Hopfield. Nah, perhitungan dalam model Jesty-Hopfield itu didasarkan pada aturan Hopfield yang mengatakan bahwa setiap neuron dalam jaringan akan mempengaruhi setiap neuron lainnya melalui hubungan yang terdefinisi. Perhitungan ini dilakukan dengan melakukan iterasi pada setiap neuron dalam jaringan hingga konvergensi pada sebuah solusi yang stabil ditemukan. Selanjutnya adalah analisa perhitungan J.T. Hamming. Perhitungan J.T. Hamming ini tentu sekali lagi pada aturan Hamming ya, yang mengatakan bahwa setiap bit dalam bentuk akan memiliki bit parity. Nah, di sini tambahan yang menyertai data saat diterima. Perhitungan ini dilakukan dengan memverifikasi integritas data setiap kali data diterima untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Oke, terakhir analisa perhitungan J.T. Cohen. Perhitungan Justic Cohen ini didasarkan pada algoritma SOM ya atau Shape Organizing Map yang mengatakan bahwa setiap neuron dalam jaringan akan menyesuaikan diri dengan fitur data yang menjadi input pada jaringan. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan melatih jaringan dengan data yang berabel dan mengupdate bobot dalam jaringan setiap kali ada masukan baru. Oke, di sini kita bisa simpulkan ya bahwa semua model JST itu memiliki perhitungan yang berbeda-beda, tetapi semuanya bertujuan untuk memecahkan masalah yang berbeda melalui pemodelan jaringan secara tiruan. Oke, sekian terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.